Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik kelas 12. Semoga tetap sehat selalu ya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan hari ini kita akan belajar lagi bersama simulasi apotek dengan materi yaitu tentang PIO atau yang kita sebut dengan pelayanan informasi obat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Oke, kita lanjut aja langsung kepada materi definisi PIO atau PIO. Nah, jadi menurut Permenkes nomor 35 tahun 2014, pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat. Nah, ini bukti terbaik dalam segala aspek ini ditujukan untuk profesi kesehatan lain bisa, kemudian untuk pasien juga bisa, atau masyarakat ya. Jadi informasi mengenai obat ini juga termasuk obat resep, kemudian ada obat bebas juga dan obat herbal. Baik, untuk yang selanjutnya, jadi kita coba kira-kira ya. Jadi apa saja sih yang termasuk dalam informasi obat? Selama ini kan kita dengar informasi apa sih informasi obat ya? Jadi informasi ini meliputi dosis sering kalian dengar kan dosis, kemudian ada bentuk sediaannya, jadi seperti apa, apakah sirup, apakah bentuk semi solid atau sediaan padat dan lain-lain. Kemudian ada formulasi khusus dan juga rute dan metode pemberian, jadi metodenya seperti apa. Ada juga yang farmakokinetiknya seperti apa, jadi perjalanan obatnya dalam tubuh seperti apa, farmakologinya, kemudian terapeutiknya atau terapinya dan alternatifnya. Serta ada juga keamanan, jadi keamanan penggunaan pada ibu hamil misalkan ada dan menyusui, kemudian ada efek sampingnya, interaksi stabilitas, terus ketersediaan, harga pun bahkan juga termasuk informasi obat, kemudian sifat fisika atau kimianya dari obat tersebut ya, jadi ada sifat fisika atau kimia dari obat-obat tersebut. Oke, next kita lanjut. Apa sih sebenarnya tujuannya pelayanan informasi obat itu sendiri? Jadi yang pertama itu menunjang ketersediaan dan penggunaan obat ya. Jadi rasional, terus kemudian dia berorientasi juga kepada pasien, terus tenaga kesehatan, itu bisa perawat, dokter dan lain-lain ya. Dan juga pihak lainnya. Kemudian menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien lagi, kemudian tenaga kesehatan. Kemudian juga menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat tentunya. Terus terutama bagi PFT dan KFT ya. Jadi di rumah sakit itu kita membutuhkan sekali untuk pelayanan informasi obat ini. Kemudian kepada siapakah sasaran informasi obat? Jadi yang dimaksud dengan sasaran informasi obat adalah orang atau lembaga ya, bisa kelompok orang, kepanitiaan, penerima informasi obat seperti yang tertera. Jadi di sini tertera ada dokter, ada perawat ya, ini termasuk tenaga kesehatan, kemudian ada pasien, ada apoteker, kemudian ada kelompok, tim, kepanitiaan dan peneliti lainnya. Ini menurut Siregar tahun 2004. Kemudian ada juga yang namanya ruang lingkup pelayanan informasi obat. Yang pertama ada pelayanan informasi obat untuk menjawab pertanyaan. Nah, maksudnya gimana ini penyedia informasi ini ya untuk menjawab pertanyaan. Jadi dia tuh berdasarkan permintaan. Jadi kalau ada pelayanan seperti ini, mungkin penanya dapat memperoleh informasi khusus yang dibutuhkan tepat pada waktunya, gitu ya. Yang kedua ada pelayanan informasi obat untuk evaluasi penggunaan obat. Jadi untuk evaluasi penggunaan obat ini yaitu suatu program, jadi jaminan mutu penggunaan obat di rumah sakit ya. Jadi dia program evaluasi penggunaan obat memerlukan standar juga atau kriteria yang digunakan sebagai acuan. Jadi dia acuan untuk evaluasi ketepatan atau ketidaktepatan penggunaan obat seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pelayanan informasi obat dalam studi obat investigasi. Nah, obat investigasi itu obat yang dipertimbangkan dipasarkan secara komersial, tapi belum disetujui juga oleh BPOM. Tahu ya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Jadi dia belum disetujui oleh BPOM untuk digunakan pada manusia ya. Jadi berbagai pendekatan untuk mengadakan pelayanan ini juga bergantung pada berbagai sumber rumah sakit. Nah, saya mau nanti untuk pelayanan informasi ini kalian juga mencari dari informasi lain ya, bisa Google,
bisa browsing dan buku bisa juga untuk dicatat di bukunya sebagai tambahan catatan. Ini untuk yang selanjutnya, pelayanan informasi obat atau PIO untuk mendukung kegiatan panitia farmasi dan terapi. Nah, partisipasi aktif dalam panitia ini merupakan peranan instalasi farmasi rumah sakit yang vital dan berpengaruh dalam proses penggunaan obat ya. Jadi berpengaruh untuk proses penggunaan obat dalam rumah sakit. Jadi hal ini dapat disiapkan dengan memadai suatu pelayanan informasi obat. Kemudian ada juga ini PIO, pelayanan informasi obat dalam bentuk publikasi. Jadi ini upaya mengkomunikasikan informasi ya, jadi tentang kebijakan penggunaan obat dan perkembangan mutakhir dalam pengobatan juga perlu ini yang mempengaruhi dalam penyeleksian obat. Yang selanjutnya ada pelayanan informasi obat untuk edukasi. Jadi ini seperti yang kalian lakukan ya. Jadi untuk pasien diadakan program edukasi dan konseling bagi pasien, semua bisa dibebaskan untuk berbagai kelompok profesional kesehatan ya. Jadi ini fungsinya untuk mengedukasi, kita memberikan pengarahan, pengetahuan bagaimana cara penggunaan obat yang tepat. Jadi kita mengedukasi sebagai farmasis seperti itu. Nanti info selanjutnya kalian bisa mencari sendiri dengan cara membrowsing dan lebih aktif untuk mencari ilmu atau pengetahuan di internet ya, bisa, karena ada banyak sekali informasi di situ. Kalian bisa mencari dan mencatatnya di buku tulis. Nah, ini untuk yang selanjutnya yaitu strategi dalam menjawab pertanyaan. Ini misalkan kita dapat pertanyaan dari pasien atau TTK yang lain ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat pertanyaannya, kemudian catat sumber yang digunakan. Ini bisa jadi buku, ISO, FI yang kita gunakan sebagai farmasis ya, bisa dari sumber-sumber yang lain juga. Kemudian kalau sudah, baru mencatat jawaban tersebut. Jadi menggali latar belakang pertanyaan tersebut, mulai dari identifikasi penanyanya, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa. Kalau sudah, nanti kita baru memeriksa sumber-sumber informasi yang tersedia ya dengan menggunakan strategi penelusuran. Oke. Kemudian kalau sudah, kita baru mengevaluasi. Jadi mengevaluasi informasi yang didapat. Kalau sudah mengevaluasi, barulah kita bisa merumuskan jawaban. Jadi seperti itu ya strateginya ya. Oke, next yang selanjutnya ini ada jalur pelayanan obat. Ini melibatkan pasien, dokter, dan juga apoteker atau farmasis ya. Di situ ada pasien dan juga dokter. Bisa kalian lihat di gambar, itu ada pasien dan dokter sedang memeriksa penyakit atau mendiagnosa penyakit. Jadi yang pertama diagnosis penyakit pasien oleh dokter ya. Kemudian setelah mendiagnosis, barulah dokter tersebut menuliskan resep obat. Nah, ketika dokter sudah menuliskan resep, maka resep tersebut akan dianalisis juga oleh apoteker. Jadi dilakukan penyerahan resep ke apoteker. Setelah di screening, resep sudah diterima oleh apoteker kembali lagi konsultasi kepada dokter. Misalkan ada permasalahan, yang pertama obat terlalu mahal karena pasiennya nanti bilang ke apoteker bahwa obat tersebut terlalu mahal, atau obatnya di apotek tidak tersedia. Ada juga yang fisik, obatnya terhadap kondisi pasien tidak sesuai dan lain-lain. Itu bisa dikonsultasikan lagi kepada dokternya. Setelah itu selesai, sudah dipecahkan oleh dokter, sudah dianalisis, sudah diganti obatnya, maka dilakukan pemberian informasi obat karena obatnya sudah bisa diberikan kepada pasien. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk belajar. Dan berikut adalah tugas. Silakan kalian pahami dan kalian kerjakan dengan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.